Seorang TikToker mantan PNS ini bernama Dasani Samosir. Dia adalah seorang mualaf yang sering mengunggah konten-konten tentang kebahagiaannya dalam memeluk Islam. Tak ayal banyak orang dari agamanya yang terdahulu memberi komentar-komentar pedas terhadap dirinya. Dan uniknya dia membalas komenan julid tersebut dengan santai dan dengan gaya bahasanya yang unik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dak, tolong jawab pakai fiti ya, Dak. Iya, setauku di Islam yang dijanjikan surga itu hanya untuk pria loh. Masa? Yang wanita belum pernah ku dengar nikmatnya surga. Emoji ketawa. Ini biar pernah kau dengar ya. Riri 4810. Setaumu itu, pengetahuanmu itu totalis salah, cinta. Salah total. Karena aku bilang nanti salah besar, kau pikir adanya kecil benarnya, kau pikir ya kan, itu totalis salah 100% ya. Bukan aku yang bilang, Al-Quran yang menjawab sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai jawaban setiap keraguan, sebagai solusi atas setiap masalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama yang sempurna, tidak mungkin ada kecacatan di situ. Oke, mulailah kau buka surah An-Nisa ayat 124. Kemudian ada surah An-Nahl ayat 97. Ada lagi surah Ali Imran ayat 195. Apa katanya? Barang siapa yang melakukan kebajikan, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, catat dalam keadaan beriman ya, mereka akan masuk surga. Artinya dalam keadaan beriman itu apa sih? Hanya bertakwa, hanya beribadah, hanya menyembah, hanya percaya kepada satu-satunya Tuhan itu, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, jadi gak usah sanksi, gak mungkin hanya laki-laki aja. Tuhan kami itu gak laki-laki loh. Kalau Tuhan kami laki-laki mungkin bisa masuk akal tuh. Tuhan kami kan laki-laki, bisa dimasukkan, laki-laki aja lah, perempuan gak usah, aku kan laki-laki katanya. Masuk gak? Ya kan? Jadi Tuhan kami itu maha suci, maha tinggi, maha adil. Masuk ya? Masuk gak? Kau bacalah dulu itu nanti biar percaya kau. Oke? Thank you. Maaf kak nanya, berarti apa selama di Kristen kakak tidak pernah puasa, tidak pernah doa pagi, atau doa-doa yang bukan di hari Minggu? Tesa 1903. Kau tanya, aku jawab seperti biasa. Aku menjawab selalu dengan jujur dan apa adanya, ya kan. Puasa pernah kulakukan tapi sangat jarang, cinta. Dan puasa yang kulakukan itu sesuai dengan situasi dan kondisiku. Aku yang ngatur sendiri, nggak ada aturan ataupun tuntunan dari gereja tempat aku beribadah, ya kan. Aku dulu anggota jemaat Protestan dari mulai aku lahir sampai dengan tahun 2012. Jadi memang tidak pernah kita dianjurkan atau diajak untuk melakukan puasa secara resmi dari gereja ya. Contohnya tanggal sekian sampai tanggal sekian kita puasa Yesus, contohnya kan yang 40 hari, atau puasa Musa 40 hari juga ya kan, atau puasa Esther. Banyak puasa-puasa yang diperkenalkan, puasa Esther, puasa doa Daud, puasa apalagi Daniel, puasa Niniwe, banyak memang diperkenalkan, tapi tidak ada satupun puasa itu dijadikan suatu syariat gitu loh, ya kan. Gak pernah diajak oleh para pemimpin-pemimpin gereja seperti itu, cinta. Jadi puasa yang kulakukan itu sesuai dengan situasiku. Aku mulai jam berapa, aku akhir jam berapa, yang penting 12 jam, seperti itulah dulu ya kan. Terus ada lagi aku puasanya makannya aja yang puasa, minum air putih aku gitu. Ya itulah pengetahuanku saat itu seperti itu ya. Jadi sangat gampang melakukannya ya kan. Bisa dibandingkan lah ya yang terkait dengan fitiku sebelumnya ini. Nah, soal doa pagi ya enggak lah rutin kalian, enggak pernah, enggak bolong, enggak pernah enggak seperti itu ya. Namanya juga kita manusia tidak sempurna. Aku lakukan. Bahkan dulu aku yang masih sangat kental di ingatanku, bukuku itu dulu Mana Surgawi namanya. Jadi panduanku untuk doa pagi itu Mana Surgawi. Aku nggak tahu masih terbit itu, yang dia tiap bulan terbit ya kan, ada tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan ada ayat Alkitab hari ini, apa yang kita baca dijabarkan di situ. Kita lakukan, cinta. Bahkan setelah selesai makan malam kami selalu membaca buku Pajono Kamu Atribata. Itu ada buku bahasa Batak itu kan, selalu dipimpin sama mendiang bapakku dulu. Kami berdoa
doa kami sebelum makan itu berdoa, sesudah makan juga berdoa. Jarang kulihat keluarga-keluarga makan bersama gitu ya kan, hanya doa sebelum makan aja, sesudah makan tidak. Kalau kami dilakukan itu cinta. Jadi begitulah kita saling menghargai lah ya kan. Masuk. Benar sih kak, tidak semua orang Kristen itu mampu mikul salib, termasuk kakak ini. Makanya langsung cari yang gampang dan mudah aja, cari kesenangan maksudnya duniawi ada di Islam, rayator. Jadi cinta, aku nggak mau membahas soal pikul salib. Jadi kalau kau mau pikul salib, kau gendong, kau pangku, kau letak di leher terus nyemplung ke Danau Toba, itu terserahmu. Sorry. Jadi aku bilang ada di videoku sebelumnya, aku nggak ikut-ikutan soal salib. Memang aku dengan tegas menolak, aku tidak percaya itu. Oke? Jadi yang mau aku bahas di sini adalah statementmu mengenai cara gampang untuk menikmati kesenangan duniawi itu ada di Islam, begitu ya. Jadi cinta, aku mau share bagaimana sebenarnya perjuangan untuk melakukan aturan-aturan yang ada di agama Islam. Kita boleh menikmati duniawi, tapi jangan sampai lupa dengan akhirat, begitu ya kan. Bagaimana kita menikmati kesenangan duniawi rupanya? Dengan apa? Dengan mata, dengan mulut, dengan tubuh kita ini, begitu ya kan. Masuk. Jadi ketika kau masih tidur terlelap menikmati kesenangan duniawi di tempat tidurmu, kita sudah dituntut untuk bangun segera subuh ya. Ada ayat-ayatnya, ada tuntunannya di dalam Quran. Ada surah Hud ya ayat 114, ada Al-Isra ayat 78, boleh kau baca cinta. Sedangkan di sebelah dulu hanya dibilang ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja, 1 kali dalam seminggu cinta. Itu udah bisa kita bedakan yang mana gampang, mana yang lebih susah gitu ya. Oke. Itu maksudnya aku mengangkat ini supaya kita saling menghargai. Mungkin bagimu kau lihat gampang, coba kau alami dulu supaya kau bisa bicara seperti itu. 365 hari di dalam setahun, kita wajib 30 hari tahan lapar, tahan haus, tahan nafsu, tahan amarah, tahan segalanya. Di sana gas terus, Januari sampai Desember sampai Januari lagi, Senin sampai Minggu, terserah, makan terus ya kan. Ya, betul. Kemudian kenikmatan yang lain lagi. Di kita ada surah An-Nisa ayat 43 untuk melarang berat itu yang namanya alkohol, yang namanya kesenangan-kesenangan dunia, berjudi dan lain sebagainya. 1 Timotius 5 ayat 23, janganlah kau minum air aja, tapi tambahkan anggur, nge-wine. Aduh, ayolah pelajari dulu benar-benar baru bisa keluarkan statementnya. Masuk. Itulah istimewanya kami Kristiani. Kami dipilih untuk jadi pengikut Tuhan kami, bukan memilih agama, garis miring Tuhan. Salam toleransi, berdosa, salam toleransi juga, salam sehat ya. Terima kasih. Jadi kita ini semua punya keistimewaan masing-masing, ya kan? Kita berjalan bersama dengan keistimewaannya masing-masing, membuat hidup kita semakin indah, semakin berwarna, ya kan? Begitu, toleransi, saling menghargai keistimewaan umat yang lain gitu. Jadi kalau keistimewaan kalian kan dipilih ya kan, pasti istimewa tuh, Tuhannya memilih gitu ya kan, ya kita hargai. Jadi keistimewaan kami tahu apa? Keistimewaan kami, Tuhan kami itu maha adil gitu. Tuhan kami itu tidak memilih-milih gitu, dibolehkan semua, diberikannya kebebasan untuk memilih kepada semua umat untuk menjadi pengikutnya, dan diberikan modal. Apa modal yang diberikannya? Akal, pikiran, dan hati nurani. Siapapun boleh mengikutinya. Istimewa juga kan? Oke, salam toleransi, thank you. Ngari persilakan ho Tuhani kedua kali alai bangga horojan user 54 sekian. Jadi agak stella dulu dengan sunglassesku ini biar agak cute ya kan. Aku baru jemput anakku sekolah, aku bacalah komentar ini, aku intip lah foto profilnya kan. Udah agak berumur wah ini, udah agak ya udah dewasa lah, harusnya sudah matang lah berpikir, matang mengontrol emosi dan juga bicara begitu. Harusnya sudah semakin terkendali ya kan. Kita sinkronkan lah. Yang pertama temanya
ada kata-kata Tuhan di sini. Tuhan kau salibkan kedua kali katanya, tapi di bawahnya nggak kuat ya kan, Rojan. Sarkas ini, kalau orang Batak pasti udah tahu kalau di Rojan ini nggak baik ini kita ucapkan sama orang, ya kan. Sinkronkanlah yang kau bahas tentang Tuhan, Wak, tapi bicaramu ya menunjukkan orang yang tidak bertuhan begitu ya. Terus yang kedua, kita kan sudah beda rel, kenapa masuki rel aku gitu, nanti ketabrak. Namboru demikian juga sebaliknya, nggak seharusnya, tapi karena Namboru mulai, biarlah aku yang mengakhiri, jangan Namboru yang mulai, Namboru juga mengakhiri, nggak enak kan, enak di kau tak enak di aku, haruslah ku luruskan. Bagimu Tuhanmu disalibkan, monggo salibkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, seterusnya terserah ya, aku nggak ikut-ikutan menyalibkannya. Jangankan untuk menyalibkan, melihat, menangkap Tuhan itu manalah ku mampu, ya kan, karena Tuhanku itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, maha suci, maha tinggi, tak mampu aku menyiksanya cinta. Itu untuk menebus dosamu, itu kan keimanan kalian gitu, kenapa harus disama-samain dengan iman orang lain gitu kan. Bagi kami Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik kehidupan ini semua, semesta, diriku. Dari siapa aku ditebus? Bahwa aku berasal dari Dia dan kembali pada Dia, haknya mutlak. Aku ini mau diapakan? Makanya aku harus bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meyakini para nabi yang diutusnya. Nabi besar kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cintaku terhadap agamaku. Jangan lagi diusik-usik, ya kan. Untukmu lah itu salibmu, aku nggak mau dengan salib itu lagi. Oke, aku udah selesai dengan itu. Kalian lihat, aku nggak ikut-ikutan soal salib, menyalibkan. Thank you. Saya juga mualaf loh kak, tapi hati aku masih terpanggil ke gereja. Agak terotak aku, Susi baru lubis baca komentarmu ini, makanya langsung kuangkat, ya kan. Cuman kau ke gereja ngapain dulu, ya kan? Jangan-jangan kau bersih-bersihnya dibayar bulanan, ada kayak gitu kan, itu nggak masalah. Atau kau jual jajanan, gorengan, tahu bulat digoreng dadakan, tuh anak sekolah minggu, nggak salah juga, ya kan. Yang salah itu ketika kau sudah Islam, kau katakan dirimu sudah mualaf, sudah bersahadat, tetapi kau ke gereja untuk beribadah, itu salah besar. Aku bukan menjudge, tapi teorinya seperti itulah ya. Aku ilustrasikan untuk kehidupan di dunia ini aja, dalam ujian lah contohnya di sekolah ataupun di kuliahan ya, ada pilihan berganda, multiple choice, pilihannya A, B, C, D, E, kau pilih A dan C atau D dan E, kau pilih 2, batal, salah itu pilihanmu, nggak diakui, nggak masuk, ya kan. Atau dalam pemilihan presiden, pilpres, pilkada, kau cucuk 2, batal juga itu pilihanmu cinta, konon lagi yang bertuhan, ya kan. Satu hati untuk satu Tuhan, masuk gak sih? Masuk.